Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Insinyur Yagyetsa Caniago STMTIPP. Perkenalkan saya Aprilia Ista Ayu Kusuma dengan NIM 22191061037 dari kelas Statistika A. Di sini, izinkan saya untuk menyampaikan hasil tugas saya mengenai review jurnal internasional yang berkaitan dengan teknik lingkungan. Jurnal yang saya ambil yaitu Journal of Water and Environment Technology dengan judul artikel Microplastic Pollution in the Seto Inland Sea and Sea of Japan Surrounded Yamaguchi Prefecture Area Japan. Abundance, Characterization, and Distribution and Potential Occurrence. Studi kasus dalam jurnal tersebut berfokus pada pencemaran mikroplastik di dua ekosistem laut, yaitu Laut Pedalaman Seto dan Laut Jepang di sekitar prefektur Yamaguchi, Jepang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkarakterisasi mikroplastik yang ada di sedimen dan air laut di kedua area tersebut, termasuk analisis bentuk, ukuran, warna, dan jenis polimer dari mikroplastik yang ditemukan. Selain itu, dengan mengumpulkan data tentang pencemaran mikroplastik, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai potensi dampak ekotoksikologis terhadap ekosistem, laut, dan organisme yang hidup di dalamnya. Dalam jurnal, metode yang digunakan meliputi beberapa langkah sistematis untuk pengambilan dan analisis sampel. Pertama, sampel diambil dari lokasi-lokasi yang telah ditentukan, yaitu Yamaguchi Bay, Shiratsuchi Beach, Sofu Beach, dan Doigama Beach, dengan total 46 sampel yang terdiri dari 28 sampel sedimen dan 18 sampel air. Pengambilan sampel sedimen dilakukan dari kedalaman 5 cm di permukaan laut yang merupakan kedalaman yang relevan untuk mengidentifikasi akumulasi mikroplastik. Setelah pengambilan sampel, metode pemisahan densitas diterapkan untuk mengekstraksi mikroplastik dari sedimen dan air. Proses ini melibatkan penggunaan larutan garam untuk memisahkan partikel mikroplastik dari materi lainnya berdasarkan perbedaan densitas. Selain itu, metode oksidasi basah juga digunakan untuk menghilangkan bahan organik yang dapat mengganggu analisis. Setelah mikroplastik diekstraksi, analisis dilakukan menggunakan Fourier Transform Infrared Spectroscopy atau ATR-VTIR untuk mengidentifikasi jenis polimer yang ada dalam sampel. Hasil penelitian mengenai pencemaran mikroplastik di Laut Pedalaman Seto dan Laut Jepang di sekitar prefektur Yamaguchi menunjukkan tingkat pencemaran yang signifikan. Rata-rata, abundansi mikroplastik yang ditemukan di sedimen adalah 121,30 item per kilogram, sedangkan di air laut tercatat 20,82 item per liter. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kedua area laut tersebut memiliki tingkat pencemaran mikroplastik yang serupa dengan tingkat pencemaran yang tergolong sedang hingga tinggi dibandingkan dengan studi lain di seluruh dunia. Jenis polimer yang paling umum ditemukan di sedimen adalah polietilena, polipropilena, dan polivinyl alkohol. Sedangkan di air, polietilen tereftalat dan polietilena mendominasi. Temuan ini menunjukkan bahwa pencemaran mikroplastik di Laut Pedalaman Seto dan Laut Jepang mungkin disebabkan oleh berbagai aktivitas antropogenik dan faktor lingkungan yang menandakan perlunya perhatian lebih lanjut terhadap dampak ekologi dari mikroplastik di ekosistem laut tersebut. Statistika memiliki peran yang sangat penting dalam studi kasus pencemaran mikroplastik di Laut Pedalaman Seto dan Laut Jepang. Dalam penelitian ini, metode statistika yang dipilih mencakup analisis deskriptif untuk menghitung rata-rata, deviasi standar, dan distribusi abundansi mikroplastik di sedimen dan air. Penggunaan statistik deskriptif ini membantu dalam memberikan gambaran umum tentang tingkat pencemaran dan variasi yang ada di antara lokasi yang berbeda. Selain itu, analisis statistik juga dapat digunakan untuk menguji hubungan antara variabel seperti antara abundansi mikroplastik di sedimen dan air, meskipun dalam penelitian ini tidak ditemukan korelasi yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mikroplastik ada di kedua media, sumber dan proses transportasinya mungkin berbeda, yang memerlukan analisis lebih lanjut. Penyajian data yang dipilih seperti grafik dan tabel sangat efektif dalam menggambarkan hasil penelitian.
Misalnya penggunaan grafik batang untuk menunjukkan abundansi mikroplastik di berbagai lokasi yang memberikan visualisasi jelas dan mudah dipahami tentang sebaran pencemaran. Dengan demikian, statistika tidak hanya membantu dalam analisis data, tetapi juga dalam penyampaian informasi yang dapat diakses oleh publik. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.